Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Jumat 4 November 2022. Bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah. Pada pagi yang indah ini, Engkau mengaruniakan kesempatan yang baik bagi kami untuk mensyukuri anugerah-Mu dan rindu untuk membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengeja imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, hati nurani yang murni. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah pengucilan, persekusi, hingga penganiayaan berat bukan hal baru bagi orang Kristen. Yohanes Pembaptis, Yesus Paulus, Stefanus, gereja perdana sampai pada martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu dalam situasi sulit seperti itu, apakah Allah lepas tangan? Tidak. Ternyata Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi, justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma. Dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan, serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan.
Pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik. Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak yang melawan atau akan menganiaya kita. Saudara-saudara, karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu di tengah berbagai masalah tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Milikilah nurani yang murni, tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini. Terus menguatkan kami, menasehati kami untuk memiliki nurani yang murni dan tetap teguh menjadi saksi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami terus menyaksikan iman kepercayaan kami dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, berkatilah perjalanan siara kehidupan kami hari ini dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan aktivitas tanggung jawab kami setiap hari. Kiranya boleh mencerminkan kemuliaan Allah dan sungguh-sungguh kami diberkati. Berkati pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin kami. Anugerahi hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kami mendoakan umat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari, mencari pekerjaan, dalam bangku pendidikan, berkati. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, yang menikmati pertambahan usia, menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Bahkan orang tua kami menikmati hari tua, tetap berkati dan mereka tetap sehat. Lindungilah hidup kami hari ini, kami boleh lalui dengan baik karena kasih-Mu. Inilah doa dan syukur kami persembahkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.